Tugas kelompok 11 Akhlak Tasawuf. Anggota kelompok yang pertama Arfani Mahendra, NIM 63040200175. Yang kedua Nurina Dwi Rahma, NIM 63040200172. Yang ketiga Revika Sita Eryana, NIM 63040200171. Aplikasi tasawuf dalam dunia pendidikan modern, abstrak, kemajuan teknologi di segala bidang sedemikian pesatnya, bak air yang tak terbendung lagi arusnya. Kebutuhan lahir manusia sedemikian mudah didapat, berpergian serba mudah dan cepat, berbicara jarak jauh tidak menjadi masalah. Di kalangan tertentu segala sesuatu serba mudah dan berlimpah ruah, hiburan hura-hura semakin merajalela. Meskipun di kalangan tertentu yang lain ada yang hidup serba susah, makan susah, tempat tinggal susah, menyekolahkan anak pun menjadi persoalan tersendiri bagi orang tua. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang hanya melihat dengan mata kepala dan hatinya kepada hal-hal bersifat material. Kenyataan membuktikan bahwa pada umumnya seorang ibu atau ayah sudah bangga apabila dalam pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA nilai anak-anaknya mendapat angka 9. Mayoritas orang tua lupa bertanya berapa nilai pendidikan agama anak-anaknya, sedangkan pendidikan agama jauh lebih penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Terlebih pada era modern sekarang, pendidikan agama merupakan landasan yang fundamental dalam mencapai keberhasilan tujuan pendidikan secara umum baik dari nilai etika maupun estetika. Pendahuluan. Di zaman modern sekarang ini, banyak orang tua yang lebih bangga bila anak-anaknya mengikuti les matematika dan mata pelajaran umum lainnya daripada les pendidikan agama atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Seorang teman penulis yang menjadi guru bahasa Arab di sebuah madrasah mengeluh karena dalam satu kelas hanya seorang siswa yang mempunyai kamus bahasa Arab, sedangkan mayoritas siswa mempunyai kamus bahasa Inggris. Hal ini merupakan gambaran bahwa anak-anak maupun orang tua lebih mementingkan materi pelajaran umum atau bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Melihat kondisi di atas, maka penulis melihat bahwa tasawuf penting untuk diajarkan dalam pendidikan yang serba modern sekarang ini. Horisuddin Aqib menyatakan bahwa secara istilah tasawuf sebagai ilmu adalah suatu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan Junaidi al-Baghdad menyatakan bahwa tasawuf adalah suatu keniscayaan bahwa dalam kondisi apapun kita harus senantiasa mengingat Allah. Tujuan tasawuf. Labib MZ dan Muhammad Al-Aziz menjelaskan bahwa tujuan tasawuf adalah untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenai Allah dengan sebenar-benarnya dan tersikapnya dinding atau hijab yang membatasi diri dengan Allah. Dalam mendekatkan diri kepada Allah selalu disertai semangat ibadah dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan ma'rifat billah. Dari pernyataan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa dengan tasawuf, manusia berusaha untuk meminimalisasi, bahkan kalau bisa menghilangkan jarak antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Dengan cara memperbanyak ibadah siang dan malam hari tiada henti, getaran hati dan segala gerak-gerik, tindak tanduk, berpikir dan berucap selalu tertuju kepada Allah untuk mencapai tujuannya. Ma'rifat billah adalah melihat Tuhan dengan hati secara jelas dan nyata, dengan segala kenikmatan dan kebesarannya, tapi tidak dengan kaifiat atau menggambarkan Tuhan seperti manusia atau benda atau yang lain dengan ketentuan bentuk dan rupa untuk mendapatkan jawaban kaifa atau bagaimana zat Tuhan itu. Abu Bakar Al-Maliki menjelaskan bahwa makrifat kepada Allah adalah merupakan cahaya yang dipancarkan Allah di hati hambanya. Sehingga dengan cahaya tersebut hamba Allah tadi bisa melihat rahasia-rahasia kerajaan Allah di bumi dan di langit, dan hamba tersebut bisa mengamati sifat-sifat kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Adapun kedekatan Tuhan dengan manusia tidak dapat diukur dengan apapun.
mengutip dari pernyataan Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah hadis menyatakan bahwa kita bisa melihat Tuhan dengan sesuatu yang diperlihatkan kepada kita, karena Tuhan tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa diukur dengan suatu ukuran, dan yang dekat dengan kejauhannya, dan yang jauh dengan kedekatannya. Tuhan itu di atas segala sesuatu dan tidak boleh dikatakan seperti sesuatu yang lain. Aplikasi ajaran tasawuf dalam pendidikan modern. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi dalam segala bentuk dan media, baik media cetak maupun media elektronik, menyebabkan manusia mudah mendapatkan informasi dalam segala bidang. Hal ini jelas berpengaruh dalam kehidupan manusia di segala bidang pula, termasuk moral dan religius, baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Tasawuf yang merupakan ajaran moral atau akhlak yang dimulai tentunya tidak terlepas dari pengaruh modernisasi. Adapun pengaruh modernisasi bersifat positif dan negatif, di mana hal tersebut menjadikan peluang ataupun hambatan. Pendidikan modern adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan cara modern dan menggunakan alat-alat yang modern pula. Di zaman yang modern seperti sekarang, komputer dan internet bukan suatu yang baru lagi dalam pendidikan dan pengajaran, bahkan menguasainya menjadi sebuah kewajiban. Penutup, dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi merupakan hambatan bagi aplikasi tasawuf. Pada sekolah modern, apabila para siswa yang pada umumnya masih anak-anak dan remaja harus dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Sehingga dari pernyataan di atas, penulis memberikan saran kepada para pendidik dan orang tua agar jeli memperhatikan anak-anak atau para siswa, sering mengamati bacaan anak baik buku maupun majalah, juga sering mengadakan pemeriksaan handphone yang anak-anak bawa agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan dari media komunikasi dan informasi tersebut. Adapun saran kepada pemerintah agar selalu mengadakan sosialisasi internet sehat ataupun pengawasan terhadap UU ITE dan UU pornografi serta porno aksi.